Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Al-Sesadia dengan NPM 234124046 dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fokus group discussion atau biasa disingkat menjadi FGD. Pengertian FGD. FGD merupakan bentuk wawancara semi terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang moderator ahli. Dalam konteks penelitian kualitatif pada ilmu sosial, jenis diskusi ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan atau berkaitan dengan pengembangan produk. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antara peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas waktu tertentu. Keseluruhan diskusi dirancang dengan suasana santai, sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan. Adapun tujuan dari FGD. Tujuan umum dari Focus Group Discussion atau FGD adalah untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu dalam dunia kerja, dengan mengharapkan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas. Tahapan dalam FGD. Yang pertama, memilih moderator. Langkah pertama dalam Focus Group Discussion adalah pemilihan moderator. Dalam hal ini, perlu diketahui bagaimana peran moderator dalam kegiatan diskusi. Seorang moderator memiliki tanggung jawab untuk mengelola diskusi, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan moderator FGD meliputi yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, keahlian dalam menganalisis. Yang keempat, komunikasi yang jelas dan lugas. Yang kelima, sikap objektif dan netral. Yang keenam, kemampuan menjadi tegas namun tetap tenang. Yang ketujuh, keterampilan mendengar dan mengamati. Yang kedua, ada menyiapkan tim. Setelah itu, tim perlu dibentuk untuk memperlancar proses diskusi. Jumlah anggota tim bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan adanya pendistribusian tugas atau peranan peserta diskusi. Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal dan lokasi untuk pelaksanaan FGD. Yang ketiga, memaparkan topik dan mengajukan pertanyaan. Tahap berikutnya melibatkan pembagian peserta menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah anggota dalam satu kelompok dapat disesuaikan. Untuk diskusi mini bisa diisi 4-5 orang, sementara diskusi yang lebih besar dapat berisikan 8-12 orang. Setelah pembagian kelompok, moderator memperkenalkan topik, menjelaskan aturan, dan membagi waktu. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya bersifat terbuka untuk mendorong partisipasi dan pandangan dari anggota kelompok. Yang keempat, meringkas isi diskusi. Tim yang bertugas sebagai notulen harus dengan cermat mencatat semua poin penting dan tanggapan dari peserta selama diskusi. Penggunaan teknik rekam juga dapat menjadi alat efektif untuk memastikan informasi yang lengkap. Yang kelima, ada menganalisis data. Setelah diskusi berakhir, tim yang bertugas untuk menganalisis data akan mengevaluasi catatan yang telah dibuat. Analisis mencakup evaluasi pendapat dari setiap peserta, cara mereka mempertahankan pandangan, pola diskusi yang terjadi, dan kesimpulan umum. Analisis ini penting guna mencapai tujuan FGD, yakni menghasilkan informasi yang mendalam. Yang keenam, mengambil keputusan. Langkah terakhir dalam FGD adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis. Keputusan ini dapat mencerminkan pandangan umum terkait topik yang dibahas. Jika FGD dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi, keputusan tersebut dapat berupa penentuan peserta yang memenuhi kriteria dan layak melanjutkan ke tahap berikutnya.
Adapun kelebihan dari FGD, yang pertama mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pandangan peserta. Yang kedua, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam melalui interaksi kelompok. Yang ketiga, mengumpulkan data kualitatif yang kaya dan mendalam. Yang keempat, menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif. Yang kelima, mengungkapkan pandangan yang tidak terduga. Dan yang keenam, membangun hubungan dan kepercayaan. Kekurangan dari FGD yang pertama memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan metode survei atau wawancara. Yang kedua, sulit untuk menggeneralisasikan temuan FGD ke populasi yang lebih luas. Yang ketiga, tidak cocok untuk topik yang sangat pribadi dan sensitif. Yang keempat, rentan terhadap dominasi suara beberapa peserta yang kuat. Yang kelima, membutuhkan moderator yang baik untuk mengarahkan diskusi tanpa mempengaruhi hasilnya secara signifikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.